Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Dan selamat siang kepada Ibu Dewi Susanti selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Keuangan. Masih semangat ya semuanya? Masih. Semangat. Oke, kita perkenalkan kami dari kelompok 3 akan sharing mengenai salah satu topik materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan, yaitu dengan judul rekonsiliasi bank. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niko Magdalena Putri selaku presentator pertama. Selanjutnya saya Nikada Elisa Dewi selaku presentator kedua. Nama saya Yusaya Utama Dewi sebagai presentator ketiga. Perkenalkan, nama saya Gusti Murawi Suryawan selaku presentator 4. Dan kembali ke presentator. Baik, mohon perhatiannya semuanya. Jadi yang pertama adalah latar belakang mengenai materi kami, yaitu rekonsiliasi bank. Ada yang tahu nggak sih apa sih yang perlu direkonsiliasi oleh perusahaan? Bang. Akun apa yang harus direkonsiliasi oleh bank? Oleh perusahaan. Rekonsiliasi apa nih? Basicnya Pak. Silakan. Kas. Ada yang tahu nggak sih kenapa harus kas yang direkonsiliasi oleh perusahaan? Nggak tahu. Padahal tadi sana ada dulu deh, jangan kasih pertanyaan. Oh gitu. Ada pertanyaannya. Oke. Jadi kenapa harus kas? Karena kas merupakan aktiva yang paling sensitif sehingga rentan terhadap tindak kecurangan, sebab kecil volume fisiknya, kemudian tidak mencantumkan identitas pemiliknya, kemudian mudah untuk transfer menjadi aset lain. Nah, kerugian yang timbul dari perbuatan yang tidak etis tersebut dapat kita hindari atau minimalisir dengan adanya pengendalian internal terhadap kas sejak kas itu pertama kali diterima oleh perusahaan hingga kas tersebut dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, penyimpanan kas perusahaan dalam bentuk rekening giro bank merupakan salah satu cara pengendalian internal kas karena pihak bank mempunyai prosedur-prosedur tersendiri untuk memberikan keamanan terhadap kas perusahaan. Biasanya secara berkala itu bank memberikan laporan bank yang berisi saldo awal, saldo akhir, hingga daftar transaksi yang terjadi selama bulan bersangkutan. Kemudian antara pembukuan perusahaan dengan catatan di bank itu biasanya seringkali terdapat perbedaan saldo. Nah, maka dari itu setiap akhir bulan perusahaan perlu mencocokkan saldo menurut catatan perusahaan dengan saldo menurut catatan bank yang tersaji di laporan bank. Nah, laporan bank ini disebut sebagai biasanya dikenal dengan rekening koran. Kemudian prosedur mencocokkan saldo kas menurut perusahaan dengan saldo kas menurut catatan bank itulah yang disebut dengan rekonsiliasi bank. Adapun rumusan masalah yang kami angkat pada makalah kami ini, yaitu yang pertama, apa itu pengendalian internal kas? Yang kedua, apa peran rekonsiliasi bank dalam pengendalian kas? Yang ketiga, apa itu rekonsiliasi bank? Kemudian selanjutnya, mengapa rekonsiliasi bank itu penting? Kemudian hal-hal apa saja yang menyebabkan perbedaan saldo kas perusahaan dengan saldo laporan bank? Kemudian apa tahapan dalam rekonsiliasi bank? Kemudian yang terakhir kita akan bahas bagaimana cara membuat rekonsiliasi bank. Langsung saja untuk rumusan masalah yang pertama, pengendalian internal kas. Mungkin saya sudah singgung tadi juga, kas merupakan aset yang paling liquid atau yang paling lancar, sehingga sangat rentan terjadinya penyelewengan, kecurangan maupun penyalahgunaan dalam kas itu sendiri. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar aset dapat disebut sebagai kas. Yang pertama, harus siap setiap saat untuk melakukan pembayaran. Kemudian yang kedua, harus bebas dari ikatan-ikatan yang membatasi penggunaannya untuk melunasi kewajiban. Kemudian pengendalian internal kas. Pengendalian terhadap kas yang umumnya ditempuh oleh perusahaan itu yang pertama, pemisahan petugas untuk melakukan pencatatan dengan pemegang fisik kas yang sudah dijelaskan tadi oleh Jenny sedikit. Kemudian yang kedua, pengeluaran kas melalui cek atau bilet giro. Kemudian ada seluruh penerimaan kas disetorkan ke rekening perusahaan bank.
bagi pengendalian terhadap kas. Mengapa? Karena yang pertama, meminimalkan jumlah mata uang yang tersedia di tangan. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pengendalian atas kas karena menyebabkan dua pencatatan berbeda atau pencatatan yang terpisah atas semua transaksi perbankan maupun perusahaan. Kemudian yang ketiga, sangat memungkinkan untuk melakukan rekonsiliasi bank atau penyesuaian kapan saja, tapi disarankan untuk setiap bulan. Untuk rumusan masalah selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai peran rekonsiliasi bank terhadap pengendalian kas. Nah, ada 4. Yang pertama yaitu rekonsiliasi bank digunakan untuk mengungkapkan setiap kesalahan dan ketidakwajaran yang ada pada catatan perusahaan di bank. Kemudian yang kedua yaitu rekonsiliasi bank digunakan untuk mencari sebab-sebab ketidakcocokan yang terjadi di antara saldo menurut catatan bank dan catatan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu rekonsiliasi bank itu berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Kemudian yang terakhir yaitu rekonsiliasi bank berguna untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran yang sudah terjadi di bank namun belum dicatat oleh perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator juga. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah schedule atau daftar yang menjelaskan tentang perbedaan saldo antara catatan kas dengan catatan perusahaan sehingga didapatkan saldo yang benar. Jika perbedaan tersebut berasal dari transaksi-transaksi yang belum dicatat oleh bank, catatan kas perusahaan dianggap benar. Tetapi jika beberapa bagian dari perbedaan itu berasal dari pos-pos lain, maka catatan bank atau catatan perusahaan itu harus disesuaikan terlebih dahulu. Selanjutnya itu dokumen yang dibutuhkan untuk menyusun rekonsiliasi bank. Antara lain yang pertama ada jurnal penerimaan kas, yang kedua ada jurnal pengeluaran kas, yang ketiga ada rekening koran, yang keempat ada bukti setoran ke bank, dan yang terakhir ada bukti penerimaan dan pengeluaran kas. Sekian materi saya, selanjutnya akan dibawakan oleh presentator kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari rekonsiliasi laporan bank. Yang pertama ada mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Yang kedua ada mengetahui penerimaan dan pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang ketiga menentukan saldo kas bank yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan atau neraca. Yang keempat ada mengamankan kekayaan perusahaan dan mendeteksi kemungkinan adanya penyalahgunaan kas di bank. Yang kelima ada sebagai internal kontrol atau pengelolaan dana kas apakah sudah optimal atau belum. Yang keenam ada memvalidasi informasi klien atas pembayaran produk yang dipesan maupun piutang usaha. Yang ketujuh ada memeriksa selisih kurs apabila terjadi transaksi fluktuasi. Sekarang materi saya akan dilanjutkan oleh Profesor. Baik, selanjutnya yaitu ada penyebab adanya perbedaan antara saldo menurut catatan kas dengan saldo menurut laporan bank. Dalam membuat rekonsiliasi laporan bank, perlu diketahui bahwa yang direkonsiliasi itu adalah catatan perusahaan dan bank, sehingga harus dibuat perbandingannya antara keduanya agar diketahui perbedaan-perbedaan yang ada. Pembandingan ini dilakukan dengan cara debit rekening
Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahap penyusunan rekonsiliasi bank. Yang pertama ada, mulailah dengan saldo yang tercantum dalam laporan bank dan saldo yang tercantum dalam rekening kas perusahaan yang disebut juga saldo penjual. Kedua angka tersebut mungkin tidak sama karena adanya perbedaan saat pembukuan dan karena sebab-sebab yang telah diterangkan di atas. Kedua, tambahkan atau kurangkan saldo per bank. Hal-hal yang tercantum dalam pembukuan perusahaan tetapi tidak tercantum dalam laporan bank. Yang ketiga ada tambahkan setoran dalam perjalanan pada saldo per bank. Setoran dalam perjalanan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara setoran-setoran yang tercantum dalam laporan bank dengan daftar penerimaan kas yang terdapat dalam pembukuan perusahaan. Setoran dalam perjalanan adalah setoran yang tercantum dalam pembukuan perusahaan tetapi tidak tercantum sebagai setoran dalam laporan bank pada bulan yang bersangkutan. Apabila pada bulan yang lalu terdapat setoran dalam perjalanan, maka setoran tersebut akan nampak dalam laporan bank bulan ini. Jika tidak, berarti setoran tersebut telah hilang. Yang keempat ada kurangkan cek dalam perjalanan dari saldo ke bank. Cek dalam perjalanan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara cek-cek yang diuangkan di bank seperti yang tercantum dalam laporan bank dengan cek-cek yang dikeluarkan perusahaan seperti tercantum dalam jurnal kas. Cek dalam perjalanan adalah cek yang telah dikeluarkan perusahaan tapi tidak nampak dalam laporan bank. Pembandingan ini juga merupakan pengujian bahwa semua cek yang telah dibayar oleh bank adalah merupakan cek perusahaan yang sah dan telah dicatat dengan benar, baik oleh bank maupun oleh perusahaan. Cek dalam perjalanan sangat umum terjadi sehingga merupakan hal yang sering tercantum dalam suatu laporan bank. Yang kelima ada tambahkan atau kurangkan pada saldo berbuku hal-hal yang tercantum dalam laporan bank tetapi tidak tercantum dalam pembukuan perusahaan. Yang keenam ada tambahkan pada saldo berbuku yang terdiri dari penerimaan kas langsung melalui bank dan pendapatan bunga atas saldo giro di bank. Kedua hal tersebut akan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara setoran-setoran yang tercantum dalam laporan bank dengan penerimaan kas yang terdapat dalam pembukuan perusahaan. Kadang-kadang perusahaan belum mencatat kedua hal tersebut sedangkan bank sudah mencatatnya. Yang ketujuh ada kurangkan saldo berbuku, yaitu biaya administrasi bank, biaya pencetakan cek, pengurangan yang telah dilakukan oleh bank lainnya biasanya. Contohnya pengurangan karena adanya pengembalian cek kosong atau cek yang telah lewat waktu. Hal tersebut akan dapat diketahui dengan cara membandingkan pengurangan yang terdapat dalam laporan dengan catatan perusahaan dalam jurnal kas. Kadang-kadang hal di atas dan belum dicatat perusahaan sedangkan bank sudah mencatatnya. Yang keempat ada jumlah saldo per bank yang telah disesuaikan dan saldo per buku yang telah disesuaikan. Kedua saldo tersebut harus sama. Yang kesembilan ada buatlah jurnal untuk setiap hal yang terdapat pada sudah kecil di atas, yaitu hal-hal yang tercantum pada sisi per buku perusahaan dalam rekonsiliasi bank. Yang kesepuluh ada perbaiki semua kesalahan yang terdapat dalam pembukuan perusahaan dan sampaikan pemberitahuan kepada bank jika bank telah melakukan kesalahan. Sekian materi saya, ini akan dipaparkan oleh Profesor selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai cara membuat rekonsiliasi laporan bank. Untuk membuat rekonsiliasi laporan bank itu ada dua metode. Yang pertama rekonsiliasi saldo akhir, kemudian rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Nah, pada metode rekonsiliasi saldo akhir itu terdapat dalam dua cara atau dua bentuk. Yang pertama laporan dengan cara laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas menunjukkan saldo yang benar. Biasanya di sini kita buat dalam bentuk T, jadi bentuk skotro yang nanti akan dibahas pada kasus pembahasan. Kemudian yang kedua ada laporan rekonsiliasi saldo bank pada saldo kas. Nah, untuk metode rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir itu terdapat dua bentuk juga. Yang pertama laporan rekonsiliasi saldo bank pada saldo kas, biasanya dibuat dalam bentuk tabel dengan 4 kolom. Kemudian yang kedua laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar, yang dibuat dalam bentuk tabel juga, tapi dalam bentuk 8 kolom. Nah, jika dibandingkan dengan rekonsiliasi saldo akhir, maka metode rekonsiliasi bank 4 kolom itu adalah perluasan dari metode rekonsiliasi saldo bank untuk saldo kas. Kemudian, sedangkan metode rekonsiliasi bank 8 kolom adalah perluasan dari metode rekonsiliasi bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Oke, selanjutnya kami izin untuk switch ke Excel untuk pembahasan kasus dan pembahasannya.
Nah, kasus ini merupakan rekonsiliasi saldo akhir, di mana juga dalam dua bentuk, yaitu bentuk yang pertama bentuk skotro atau laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Kemudian bentuk yang kedua yaitu bentuk rapor atau laporan rekonsiliasi saldo bank pada saldo kas. Nah, untuk kasusnya ini dari PT Risa Fadila. Berdasarkan data yang diperoleh dari catatan kas, minta perhatian dulu teman-teman. Berdasarkan data yang diperoleh dari catatan kas PT Risa Fadila pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Dari laporan bank ada jasa giro sebesar 8.900, ada biaya bank sebesar 1.600, ada dan saldo pada laporan bank sebesar 661.600. Kemudian dari rekening kas ada setoran dalam perjalanan sebesar 180.000, ada uang kas yang tidak disetor sebesar 40.000, dan ada cek yang beredar, ada cek nomor 0602 sebesar 60.000, ada cek nomor 0611 sebesar 80.000, dan ada cek nomor 0614 sebesar 121.200. Nah, total dari cek yang beredar ini sebesar 261.200. Kemudian ada kesalahan mencatat penerimaan sebesar 101.200, dicatat sebesar 102.100. Kemudian saldo akhir dari kas ini yaitu sebesar 614.000. Nah, dari data yang diperoleh ini menunjukkan bahwa karena jadi jam 1 sudah lewat 1 jam, ini ada target jam 1. Nanti presentasinya sampai yang presentasi ini nanti update aja ya. Tanya jawab ya kemana? Sampai dengan apa ini? Kaususnya nggak usah dulu, teori aja dulu ya. Berarti 2 minggu lagi. Enggak, besok hari minggu depan. Di berapa itu? Aduh, iya. Lanjut. Nanti nanya dulu ada Ya, Ibu. Baik, karena durasi, jadi 2 minggu lagi kami akan lanjutkan untuk pembahasan kasus dan pembahasan. investasi jangka pendek lanjut. Juga persiapkan. Oh, langsung. Siap aja, pokoknya siap. Tektok. Oke? Nanti kosong. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 3 yaitu akan membahas melanjutkan mengenai kasus dan pembahasan mengenai materi dari rekonsiliasi laporan bank. Untuk Excelnya bisa dibuka ya, di sana ada kasus dan pembahasannya. baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dan pembahasan dari kasus rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank di sini itu rekonsiliasi saldo akhir, di mana dibuat dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama itu bentuk kontrol atau laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Kemudian bentuk yang kedua itu bentuk lapor atau laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas. Nah, untuk kasusnya ini pada PT Risa Fadila. Berdasarkan data yang diperoleh dari catatan kas PT Risa Fadila pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Dari laporan bank ada jasa giro sebesar 8.900, ada biaya bank sebesar 1.600, kemudian saldo akhir dari laporan bank itu sebesar 661.600. Kemudian dari rekening kas ada setoran dalam perjalanan sebesar 180.000, ada uang kas yang tidak disetor sebesar 40.000. Kemudian ada cek yang beredar, ada cek nomor 0602 sebesar 60.000, ada cek nomor 0611 sebesar 80.000, dan ada cek nomor 0614 sebesar 121.200. Kemudian total dari cek yang beredar ini adalah 261.200. Kemudian ada kesalahan mencatat penerimaan sebesar 101.200, dicatat sebesar 102.100. Kemudian saldo akhir dari rekening kas perusahaan yaitu 614.000. Nah, dari data yang diperoleh ini kan sudah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara saldo kas dari laporan bank dengan saldo kas perusahaan. Nah, maka dari itu perusahaan harus membuat laporan rekonsiliasi banknya. Kemudian untuk rekonsiliasi yang pertama dibuat dalam bentuk kontrol atau laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Nah, saldo yang benar di sini itu jumlahnya itu jumlah nominalnya harus sama antara saldo kas, antara saldo menurut laporan bank dengan saldo yang benar menurut kas perusahaan.
Jadi tidak boleh hanya nominal yang berbeda. Nah, yang pertama kita lakukan dulu cantumkan saldo perlaporan bank dan saldo kas di bagian paling atas. Tapi opsional sih, kalian bisa meletakkan saldo perlaporan bank itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi tidak dengan saldo kas bisa diletakkan di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, kelompok kami meletakkan saldo perlaporan bank itu di sebelah kiri sebesar 661.600, kemudian saldo kas perusahaan itu sebesar 614.000 di sebelah kanan. Selanjutnya kita analisa mana elemen-elemen sebagai penambah dan mana elemen-elemen sebagai pengurang. Dimulai dari laporan bank, ada jasa giro sebesar 8.900. Nah, jasa giro ini sudah dicatat oleh bank sebagai penerimaan, namun belum dicatat oleh perusahaan. Atas jasa giro ini bersifat menambah saldo kas di perusahaan. Karena dia menambah saldo kas di perusahaan, maka diletakkan di kolom ditambah di sebelah kanan sebesar 8.900. Kemudian ada biaya bank. Nah, biaya bank ini sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran, namun belum dicatat oleh perusahaan. Atas biaya bank ini bersifat mengurangi saldo kas di perusahaan. Karena dia mengurangi saldo kas di perusahaan, maka diletakkan di kolom dikurangi di sebelah kanan sebesar 1.600. Kemudian dari rekening kas itu ada setoran dalam perjalanan sebesar 180.000. Nah, setoran dalam perjalanan sebesar 180.000 ini sudah dicatat oleh perusahaan sebagai penerimaan, namun belum dicatat oleh bank. Atas setoran dalam perjalanan ini bersifat menambah saldo di bank. Karena dia menambah saldo di bank, maka diletakkan di kolom ditambah di sebelah kiri sebesar 180.000. Kemudian ada uang kas yang tidak disetor sebesar 40.000. Nah, uang kas yang tidak disetor sebesar 40.000 ini juga sudah dicatat oleh perusahaan sebagai penerimaan, namun belum dicatat oleh bank. Atas uang kas yang tidak disetor ini bersifat menambah saldo di bank. Karena dia menambah saldo di bank, maka diletakkan di kolom ditambah di sebelah kiri sebesar 40.000. Kemudian ada cek yang beredar, ada cek nomor 0602 sebesar 60.000, ada cek nomor 0611 sebesar 80.000, dan ada cek nomor 0614 sebesar 121.200. Nah, semua cek-cek yang beredar ini juga sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran, namun belum dicatat oleh bank. Karena dia belum dicatat oleh bank, atas cek-cek yang beredar ini bersifat mengurangi saldo di bank. Karena dia mengurangi saldo di bank, maka diletakkan di kolom dikurangi di sebelah kiri sebesar masing-masing sesuai dengan nomor cek tadi. Kemudian ada kesalahan mencatat penerimaan, di mana salah catat penerimaan ini dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan yang harus melakukan koreksi penerimaan. Nah, ada beberapa ketentuan terkait apakah penerimaan dan pengeluaran itu bersifat menambah atau bersifat mengurangi. Nah, untuk penerimaan apabila penerimaan itu dicatat terlalu besar dari yang seharusnya dicatat, maka bersifat mengurangi. Kemudian apabila penerimaan itu dicatat terlalu kecil dari yang seharusnya dicatat, maka bersifat menambah. Untuk pengeluaran berbanding terbalik dengan penerimaan, apabila pengeluaran itu dicatat terlalu besar dari yang seharusnya dicatat, maka bersifat menambah. Kemudian apabila pengeluaran itu dicatat terlalu kecil dari yang seharusnya dicatat, maka bersifat mengurangi. Nah, di data ini perusahaan mencatatnya terlalu besar, maka perusahaan harus melakukan koreksi penerimaan sebesar 900. Nah, 900 kan didapat dari selisih antara 102 dicatat yaitu sebesar 102.100 dikurangi dengan 101.200. Karena perusahaan yang melakukan salah catat ini, maka koreksi penerimaan itu diletakkan di sisi perusahaan, dan koreksi penerimaan ini bersifat mengurangi sebesar 900. Sudah kita analisa mana elemen-elemen sebagai penambah dan mana elemen-elemen sebagai pengurang. Selanjutnya tinggal kita hitung saldo yang benar. Nah, saldo yang benar di sini baik perusahaan maupun bank itu harus menunjukkan jumlah yang sama. Jadi mulai dari saldo bank yang benar. Untuk perhitungan saldo bank yang benar itu saldo per laporan bank sebesar 661.600 ditambah dengan total elemen penambah tadi yaitu 220.000. Nah, 220.000 itu kan didapat dari setoran dalam perjalanan sebesar 180.000 ditambah dengan uang kas yang tidak disetor sebesar 40.000. Dari 661.600 ditambah dengan 220.000
catatan rekening kas perusahaan. Berarti harus menunjukkan jumlah yang sama yang sebesar 614.000. Nah, kita analisa dulu mana elemen penambahnya, mana elemen pengurangnya. Nah, dari laporan bank ada jasa giro sebesar 8.900. Jasa giro ini kan sudah seperti tadi saya jelaskan bahwa sudah dicatat oleh bank, namun belum dicatat oleh perusahaan. Nah, atas jasa giro ini, agar catatan bank dengan catatan kas perusahaan itu sesuai, maka jasa giro ini yang tadinya sebagai penerimaan kita keluarkan, atau dengan kata lain, jasa giro ini bersifat mengurangi. Karena dia mengurangi, maka diletakkan di kolom dikurangi. Kemudian ada biaya bank. Nah, biaya bank ini sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran, namun belum dicatat oleh perusahaan. Maka catatan bank dengan catatan kas perusahaan itu sesuai, maka biaya bank yang tadinya sebagai pengeluaran kita masukkan kembali, atau dengan kata lain sebagai penambah. Karena dia bersifat menambah, maka diletakkan di kolom ditambah. Kemudian dari rekening kas itu ada setoran dalam perjalanan. Nah, setoran dalam perjalanan ini sudah dicatat oleh perusahaan, namun belum dicatat oleh bank. Agar catatan bank dengan catatan kas perusahaan itu sama atau sesuai, maka setoran dalam perjalanan ini bersifat menambah. Karena dia menambah, diletakkan di kolom ditambah sebesar 180.000. Kemudian ada uang kas yang tidak disetor sebesar 40.000. Nah, uang kas yang tidak disetor ini juga sudah dicatat oleh perusahaan, namun belum dicatat oleh bank. Atas uang kas yang tidak disetor ini, agar catatan bank dengan catatan kas perusahaan itu sesuai, maka uang kas yang tidak disetor ini bersifat menambah. Karena menambah, maka diletakkan di kolom ditambah. Kemudian ada CT yang beredar, ada CT nomor ukuran sebesar 60.000, ada CT nomor sebesar 80.000, dan ada CT nomor 120.200. Ini sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran, namun belum dicatat oleh bank. Agar catatan bank dengan catatan kas ini agar sesuai, maka CT yang beredar ini bersifat mengurangi. Karena mengurangi, maka diletakkan di kolom dikurangi. Selanjutnya yang saya mencatat sebesar 900, di mana kan saran catat ini dilakukan oleh perusahaan. Saran catat ini dilakukan oleh perusahaan, maka menyebabkan saldo kas di perusahaan itu terlalu tinggi sebesar 900. Karena saldo kas di perusahaan itu terlalu tinggi 900, agar catatan bank dengan catatan kas perusahaan itu sama, maka koreksi penerimaan tadi itu yang tadi itu bersifat menambah. Oke, jika kita analisa mana elemen penambahnya, mana elemen pengurangnya, kita hitung saldo kasnya. Untuk perhitungan saldo kasnya itu saldo per laporan bank sebesar 661.600 ditambah dengan total elemen penambah yaitu sebesar 222.500. Nah, 222.500 ini kan didapat dari setoran dalam perjalanan sebesar 180.000 ditambah dengan uang kas yang tidak disetor sebesar 10.000 ditambah biaya bank sebesar 1.600 dan ditambah koreksi penerimaan sebesar 300. Nah, hasil dari 641.600 dikurangi dengan 322.500 itu hasilnya 844.100. Kemudian 880.100 ini dikurangi dengan total elemen pengurang tadi yaitu sebesar 261.200. Sebesar 270.100. Nah, 270.100 ini didapat dari total PL yang beredar ditambah dengan jasa giro sebesar 8.900. Kemudian 884.100 ini dikurangi 270.100 itu didapat 614.000. Nah, saldo kas ini sudah menunjukkan jumlah yang sama dengan catatan dari rekening kas perusahaan. Maka selanjutnya kita buat jumlah penyesuaiannya. Jumlah penyesuaiannya itu dibuat dari sisi perusahaan. Nah, dari sisi perusahaan itu ada di sisi perusahaan itu kan ada jasa giro. Nah, jasa giro itu bersifat menambah saldo kas di perusahaan. Karena dia menambah saldo kas di perusahaan, maka jumlah dari jasa giro itu kas pada pendapatan jasa giro sebesar 8.900. Kemudian ada biaya bank. Nah, biaya bank ini kan bersifat mengurangi saldo kas perusahaan. Maka jumlahnya macam-macam biaya umum ada kas sebesar 1.600. Kemudian ada koreksi penerimaan sebesar 900. Nah, koreksi penerimaan itu bersifat mengurangi saldo kas perusahaan.
utang pada kas sebesar 900. Nah, kan ada akun-akun yang sama tuh, kita jadikan satu. Jadi untuk kasnya didapat 6.600. Nah, 6.400 itu didapat dari 8.900 dikurangi dengan 1.600 dikurangi dengan 900. Kemudian opsi yang kedua, macam-macam biaya umum pada debit di debit sebesar 1.600. Kemudian utang di debit sebesar 900 dan pendapatan jasa giro di kredit sebesar 8.900. Sekian contoh dan pembahasan kasus rekonsiliasi bank. Saya kembalikan kepada Oke, selanjutnya bakalan pembacaan kesimpulan. Silakan. Nah, kesimpulan dapat saya sampaikan dari kasus kelompok kami, yaitu dengan adanya rekonsiliasi pihak perusahaan maupun pihak bank dapat mengetahui benar atau salahnya rekening kas di bank milik perusahaan. Saldo akhir bank sebelum rekonsiliasi itu adalah 561.400 dan saldo akhir kas bank sebelum rekonsiliasi itu adalah 614.000. Dan ternyata setelah dilakukan rekonsiliasi, saldo akhir kas dan saldo akhir laporan bank yang benar adalah sebesar 450.400. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Langsung aja. Atau cari lama banget ketemu. Jangan digedore, jangan digedore. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 mengenai rekonsiliasi laporan bank. Jika ada teman-teman yang mau bertanya atau kurang jelas, dipersilakan. Tanya spesifik kan? Oke, yang bertanya ada Mary, Eka, dan Indri. Mulai dari Indra. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. My name is Indri Slistiawati. Pertanyaan saya yaitu dalam kan 2 minggu lalu ada penjelasan dalam pengendalian integritas dinyatakan bahwa penting bagi perusahaan untuk melakukan pengendalian terhadap kas. Mengapa demikian? Diulang atau Selanjutnya Eka, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kapten Agustina dengan absen 22. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, hal apa saja yang harus dihindari saat melakukan rekonsiliasi bank agar terhindar dari kesalahan? Terakhir dari Mary, silakan. Baik, di sini saya bertanya hal-hal apa saja yang harus dilakukan rekonsiliasi baik dari pihak bank maupun dari pihak perusahaan.
kami jawab ya, silakan. Kami di sini ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama dari Indri, yang kedua dari Eka, yang ketiga dari Mary. Yang pertama dari Indri, yaitu pertanyaannya pengendalian terhadap kas mengapa penting. Akan dijawab oleh Ari, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibi yang pertanyaannya pengendalian terhadap kas mengapa penting. Perekonomian sebuah instansi atau perusahaan tidak terlepas dari permasalahan yang berhubungan dengan pengendalian harta, khususnya mengenai kas, di mana sebagian besar transaksi yang dilakukan perusahaan selalu melibatkan kas. Bahkan dapat dipastikan setiap hari di suatu perusahaan akan menggunakan kas, baik pengeluaran atau penerimaan. Sehingga seperti yang saya jelaskan tadi kemarin 2 minggu lalu, kas merupakan aset yang paling lancar atau liquid. Maka dari itu diperlukan adanya pengendalian internal yang baik atas kas untuk memperkecil kemungkinan terjadi penyelewengan, penyalahgunaan, kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang menyangkut kas perusahaan. Sudah bisa dilihat. Terima kasih ya. Untuk teman-teman ada yang mau menambahkan? Cukup. Pertanyaan yang kedua dari Eka, hal apa yang harus dilakukan agar terhindar dari kesalahan rekonsiliasi bank? Akan dijawab oleh Okta. Yaitu hal apa saja yang harus dihindari saat melakukan rekonsiliasi bank agar terhindar dari kesalahan. Yang pertama itu transfer dari buyer yang tidak diketahui perusahaan. Pada rekening orang tercatat adanya penambahan saldo akibat pembayaran yang dilakukan buyer secara transfer. Tetapi pada catatan kas internal tidak ada catatan karena perusahaan tidak mengetahui adanya pembayaran yang dilakukan oleh buyer. Yang kedua yaitu bunga terbiasa biru. Besaran bunga kas saldo rekening perusahaan selama bulan berjalan biasanya diketahui pada bulan berikutnya, yaitu pada saat perusahaan menerima rekening koran atas bulan yang telah lewat. Oleh karena itu akan menjadi perbedaan saldo cash in bank antara catatan bank dengan catatan perusahaan. Yang ketiga yaitu biaya administrasi. Biasanya biaya administrasi tidak dicatat oleh pembukuan internal karena perusahaan tidak tahu kapan bank akan menjadi biaya administrasi dan berapa jumlah biayanya. Dan yang terakhir yaitu ada cek kosong. Cek kosong biasanya terjadi karena tidak tersedianya dana dalam rekening, sehingga terjadi penolakan saat bank melakukan pendebitan atas cek yang sudah jatuh tempo. Untuk Eka Agus, apakah bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang mau menambahkan dari jawaban kami? Silakan. Cukup. Oke, terakhir dari Mary, pertanyaannya hal apa saja yang perlu rekonsiliasi baik dari perusahaan maupun bank? Akan dijawab oleh Ayu tadi, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mary Kardani, di mana pertanyaannya hal apa saja yang membutuhkan rekonsiliasi baik dari pihak bank maupun pihak perusahaan. Nah, tujuan dari rekonsiliasi itu kan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari catatan di bank dengan catatan kas perusahaan. Nah, apabila ada perbedaan, maka kita cari tahu penyebab perbedaan tersebut. Nah, secara umum ada beberapa kondisi yang mengharuskan perusahaan untuk segera melakukan rekonsiliasi bank dan memeriksa penyebab adanya perbedaan jumlah saldo. Yang pertama yaitu saat bank melakukan penagihan. Yang kedua saat melakukan setoran. Yang ketiga catatan beban yang tidak disadari. Dan yang keempat kesalahan pencatatan. Dan yang kelima cek yang ditulis penyetor masih beredar. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apa bisa diterima? Bisa. Teman-teman yang lain, apa ada yang mau menambahkan? Silakan. Cukup. Sudah. Kasih kaos tetap dah sekarang. Baiklah, demikian presentasi dan sharing materi dari kami kelompok 3, yaitu mengenai materi rekonsiliasi laporan bank. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas antusias dan perhatian teman-teman. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan kata satu.